Mas Randa, coba dong ceritain. Maksud gua apa ya? Lo siapa gitu? Iya. Kan gue gitu. Pas Teguh nih, makanya gue simpen kan. Mas Randa gondrong udah lama. Tiap hari gondrong udah lama. Ya? Gondrongnya udah lama. Gondrong udah lama. Baru tadi. Tamat sekolah sih udah gondrong. Anjir. Tamat sekolah. Maksudnya untuk ukuran orang yang main popang sangat tidak popang penampilan lo sebenarnya. Iya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan dan seharusnya adanya. Kita kembali lagi di Cek Sound bersama Randa. Iya, banyak bilang. Udah minum tadi ya? Udah jamin dari tadi. disimpen. Randa atau namanya Randa Octaviandi. Randa Octaviandi. Octaviandi. Randa Octaviandi. Disingkat Randi. Randi. Halo, Mas Anggi dan Mas apa? Tio. Mas Tio. Tio. Salam kenal. Salam kenal. Kita nggak pernah denger namanya Randa nih. Masa Tiba-tiba sih? masuk Iya, ke iya. sini gitu. Randa, gue biasa denger nama Rangga. Rangga, ADC. Iya, Kalau Randa tuh seringnya di ADC. Sunda, Mas. Iya. Randa ada di Itu Randa Sunda ya? ya bener-bener. Ada seringnya di Sunda sering. Sunda. Kalau Sunda artinya lain lagi tuh. Artinya. Nah, gue nggak tahu mas. Apa? Joken. Oh, rondo. Rondo. Iya. Kalau di Jawanya rondo. Di Sundanya Randa. Mas Randa, coba dong ceritain. Maksud Iya. gue apa ya? Lo siapa gitu? Iya. Kan gue gitu. Pas Teguh nih, makanya gue simpen kan. Tiba-tiba datang sosok kayak rockstar Rock gitu. 90s, 80s. Iya, gua pikir- rambutnya panjang. Iya, wah ini Roy Jekonia nih. Iya. Sadar jadinya. Lo dari kapan mas? Lo apakah lo seorang solois atau sebenarnya lo? Iya. Awalnya tuh gue tuh sebenarnya gitaris, basicnya gitaris, tapi baru setahun ke belakang ini lagi coba memang nulis lagu. Emang sih lagu udah ada banyak dari dulu, tapi coba ngeluarinnya itu di tahun lalu rilis single pertama dan sampai sekarang akhirnya nyaman gitu. Oke. Akhirnya jadi solois. Jadi Akhirnya solois, lo dapetin ya, maksudnya dapetin bukan genre sih kalau gue nyebutnya lebih dapet strength-nya gue kuatnya di sini nih. Iya, kayak secara formula musik. nyanyinya atau nulis lirik, nulis lagunya itu memang dari dulu emang sukanya yang kayak gitu. Kayak gitu tuh apa sih? Jadi sebenarnya ya, kalau kalian lihat perawakannya ya, Beda. kalian kan sebenarnya mengharapkan musik-musik kayak apa mas? Coba. Klasik rock. Klasik rock Klasik. gitu. Skid Row. Wuih, di Purple misalnya. Iya, aja ini Pak. Gitu. Gitu. Nggak taunya tadi pas dia bawain lagu-lagunya, Sangat popang sekali. Makanya kenapa opening gue mintanya Rocket Rockers Nah, kan? itu Karena dia. gue begitu ngeliat dia perform itu gue langsung terbawa. Gue juga ngomong tadi langsung mau Jan. Rocket Rockers nih, gitu-gitu kan. dan bukan irisan ya popangnya. Bukan irisan. Popang udah. Plak. Emang plek. Emang itu mas. Emang basic lo ada. Nggak salah dong kita berdua. Emang nggak salah mas, bener. Jadi dari SMA di 2006 sampai sekarang itu aku memang sukanya yang itu. Emang kayak di popang emo gitu-gitu. Iya. Masih kayak musik kayak di rekaman juga itu balik ke 2006-an lagi sih konsepnya. Lu balikin lagi nuansa di bawah, walaupun Balikin even lagi. maksudnya lu solo dengan format full band, tapi dengan musik yang lu balikin lagi Dibalik di era-era di era itu. popang 2006. 2006 dan Keren sih. ada dikit yang unsur 2024-nya ada lah. Oh iya. Iya. Ini harus ada. Dan dikit. chord-chord lo tuh sederhana banget ya. Iya mas. Ini gue sorry ya, bukan berarti ngelecehin enggak. Tapi memang pengamen tuh bisa mainin gitu loh mas maksud gue. Iya, Kan itu salah satu familiar gitu. salah satu barometer lagu keren kan di jalanan lalu lagi makan nasi uduk tiba-tiba mainin lagu itu gitu maksud gue. Iya. Memang itu maksudnya. Apa itu memang natural keluar dari lo memang Emang natural dan emang lebih ke kayak apa ya? Lebih ke jual lagu aja sih bang sebenarnya Oh gitu. iya. Memang lo mau jualan aja di sini ya. Emang lebih ke Tulus aja vibe, udah iya. karya gitu kan. Lirik dari notasinya yang ringan gitu. Tapi kalau gue rasa kalau emang basicnya kayaknya lu tuh emang anak nongkrong ya. ya, emang mas. Pasti soalnya period. kan gitar-gitaran gitu kan emang anak nongkrong. Jadi emang lu kebawa dengan lu berkarya Iya. yang easy aja udah gitu supaya orang juga nyampe-nya dapet, orang juga maininnya bisa gitu kan. Iya benar mas. Mas Randa gondrong udah lama. Sih tiap hari Randa nongkrong gondrong udah lama. Ya? Gondrongnya udah lama. Gondrong udah lama Baru sih, tadi. Mas. Tamat sekolah sih udah gondrong. Anjir. Ya. Tamat sekolah. Maksudnya untuk ukuran
orang yang main popang sangat tidak popang penampilan lu sebenarnya. Iya. sih. Tapi pernah kalau ada di masa itu gitu, Iya sih. pakai fans, celana baggy. Iya, gitu. tapi pada akhirnya Pras Teguh juga nggak Iya sih. popangnya karena iya dia sih. emo juga gitu kan. Iya. Ya tapi juga ada kok yang dulu gondrong juga ada kan. Ada. Ya bedanya pakai caps. Soalnya tapi lu maskulin banget Mas buat anak Ya, yang mainin iya, popang. karena dengan demi apa nggak sih? Beneran loh Mas maksudnya. Oh ya gitu sih. rocker ini banget, session Iya, player iya, gitu. iya. Rocker session player. Ini kebetulan aja Mas moodnya lagi kayak gini. Moodnya aja. moodnya lagi gitu. Mood, Iya. kayak gue lagi pengen OTD ini gitu. Padahal ya bisa berubah-ubah sih kadang Mas. Kalau keproduksian semuanya sendiri Mas? Sendiri Mas. Produksian sendiri semuanya ya. kecuali Enggak, mixing-mastering. lo nggak hire produser apa? Produser buat oke. Enggak, semuanya sendiri. Di rumah. Gitu. Berarti lo masih pede sama insting lo lah ya? PD Mas, untungnya sih PD. Karena kan kita buat untuk kesini juga perjalanan ya Mas ya. Juga nggak yang baru juga sih ya. Walaupun lumayan gitu. Tapi lo melalui proses lah setidaknya. Banyak proses juga sih Mas. Gitu. Jadi yang untuk sekarang, untuk ke PD aja itu syukur. Untuk bisa jadi PD nyanyi aja sekarang. Dengan kayak gini sekarang, itu aja syukur gitu. Apa yang membuat lo pede akhirnya? Nggak tahu, karena mungkin perjalanan udah kayak mulai ke situ deh kayaknya. Dan siapa? Maksudnya vibes lo untuk apa circle lo apa mendukung? Udah lu nyanyi nih. Udah enggak bikin lagu enggak? Udah lu cocok nih nyanyi. Udah, Kayaknya iya, lu udah iya. saatnya lu tampil nih gitu. Nah, gitu-gitu. Udah Ada sih emang. Jadi ada. Cewek pasti ya? Enggak. Oh. Jadi dia itu manajernya Cakrakan. Dia tuh manajernya Cakrakan. Dia itu awalnya memang ya itu emang teman lama, tapi kita udah jarang ketemu waktu itu. Jadi dia suatu waktu dateng, "Ndak, gue pengen megang lo," katanya. Oh iya, terus? Gue juga deh. Mas, nggak bisa. Mas. Lama-lama ini ya. Dibelok gitu. Gak bisa, dia tuh gak bisa. Tadi kan manajernya Cakrakan, gue pengen megang lo deh. Gue juga. Oh iya. Terus dia itu singkat cerita, ya, "Ndak, gue tuh pengen megang lo. Lo nyanyi, lo solo," katanya. "Oh solo, gimana maksudnya nih gitu? Instrumental gitu?" "Enggak, lo nyanyi." Instrumental. Nyanyi katanya. Udah bujana lo. Iya. Topati. Kalau instrumental kita ya nggak bisa dong gitu. Apalagi nyanyi juga. Oh, masa sih nyanyi, kan kita nyanyi juga. Ya kan lo tahu sendiri suara gue gimana gitu. Bisa katanya. Cuman ya lo jangan jadi siapa-siapa, jadi lo aja yang lo suka katanya. Oke. Nah gitu. Jadi memang sih lagu-lagu itu ada banyak dari tahun 2009 atau 2010 sampai sekarang ada band-band lagu yang nggak kepake, yang pribadi gitu kan. Jadi akhirnya udah coba memberanikan diri aja nulis lagi. Yang di single pertama tuh ya lagu baru emang 2023. Nulis lagi, coba rilis, coba segala macem. Akhirnya pede akhirnya kayak nyaman. Akhirnya ya udah deh. Tapi mulai gimana gitu. tuh si teman lo yang manajer Cakrakan itu ketika denger single lo yang baru? Oke, dia suka. Udah nih sikat nih gitu ya. Sikat lah katanya. Ya karena dia percaya sama kita, ya masa kita nggak percaya sama diri sendiri kan gitu. Iya. Untungnya ya udah jadinya kita pede sih. Tapi emang ada bekalnya juga sih Bang sebenarnya gitu. Yang nggak over confidence juga sih enggak gitu. Iya. Tetap ada batasannya juga sih. Dan lo basically juga memang orang produksi itu ya? Emang produksi Emang dia juga. produce juga, band gitu-gitu. band-band baru. solo aja. Macem-macem ya. Ada yang Iya, solo, iya. ada yang band gitu. Ya rata-rata yang baru-baru lah, yang indie. Berarti itu gitu. kerjaan utama lo Mas? Itu Di juga. studio memang? Emang di studio. Emang di studio kerjaan utama lo? Ya paling session juga gitu-gitu. Season biasanya maksudnya lu ngisi di band-band atau Atau reguler? for- Apa reguler? Bukan. Jadi sempat lama di ini sih di Firza, sempat lama. Gitar Firza juga sempat Oh ya? bantuin ya. Terus yang masih sih sekarang Bang Sandy Canester tuh masih. Oh. Sandy Canester masih. Tapi itu Macam-macam yang sih Bang, banyak lah. konspirasi Firza itu bener gak sih? Kayaknya gue tahu deh. Enggak sih, itu enggak lah. Enggak ya, enggak. Nggak bener ya? Harusnya sih ya ada yang lain lagi. Tapi kalau di panggung dia nggak bisa ngomong tuh kenapa ya? Nggak bisa ngomong. Nggak maksudnya apa? Tidak talkatif gitu lah. Dulu sih dia kayak Karena gitu ya. emang pemalu, karena emang basicnya gitu Kayak kan. emang terlalu cool aja dah. Karena kan dia udah ya gue nonton dia pas lagi saat dia sama Dewa gitu loh. Oh gitu. Cuman ya dulu yang pas kita masih awal-awal dia tuh nggak kayak gitu loh Mas. Dulu itu dia masih kayak
kayak ya wajar seperti biasa aja gitu. Mungkin ada beban dikit kali ya ketika di Dewa gitu kan. Jadi mungkin talkatif ke ininya menurut gue pribadi sih agak Nah, lo memanfaatkan itu nggak, Mas? Maksudnya memanfaatkan koneksi lo sama Firza, sama Sandy untuk akhirnya kasih materi lo gitu. Yang atau ada dukungan dari mereka justru? Ya pasti kita saling hearing sih, maksudnya gimana nih menurut abang misalnya, Bang Sandy Canester kan atau Firza juga. Ya enggak, ini ada yang kurang misalnya, ini ada yang ini ada yang kurang bla bla bla. Jadi kita sharing gitu. Tapi lu dengerin tuh kritik ya? Dengerin. Kalau yang bagus didengerin sih. Oh, kalau yang jelek enggak? Kalau yang nggak cocok ya nggak usah. Ya udah. Oke. Simpel Gitu itu sih, aja ya. Oke. So far gimana, Mas? Ketika sekarang udah tahun lalu berarti ya? Tahun Udah lalu November tanggal 3. Ngeluarin 4 lagu itu, oke hasilnya. Maksudnya lo happy sama respon dari orang yang denger atau dari angkanya? Iya. Sebenarnya ini sejauh ini ya happy ya. Happy-nya itu gini karena kita masih organik sih. Masih organik. Emang medsos hanya itu dong yang aku punya gitu. Belum sempet nge-blast di media juga. Belum sempet juga gitu. Jadi ya memang natural banget dari tangan ke tangan aja udah dengerin teman nongkrong gitu kan. Iya. Untuk dari DIY streaming ya. lah. Iya, untuk dari streaming ya alhamdulillah lumayan Mas gitu. Enggak yang dikit buat gitu sih enggak. Cukup gitu, cukup tapi kalau misalnya di boost lagi ya bisa lebih lagi sih seharusnya. Tapi ada yang produce atau maksudnya ada selain lu atau ada orang yang produce lagi di belakang lu? Nggak ada sendiri dia terima. Ada? Apa ada? Yang nge-produce. Yang nge-produce lo. Ada nggak? Ya paling yang ngebantuin ngejalanin itu ya si itu. Yang tadi si manajer yang itu ya. tadi ya. Tapi kalau untuk teknis produksi nggak sendiri semua. Sendiri semua. Oh, tapi kecuali kalau mixing mastering di studio paling. Mixing mastering di studio. Tapi kan lagu lo kayak gini, pasarnya kan berarti kayak gini. Tapi si manajer Cakrakan ini temen lo itu apakah bisa menempatkan lo di panggung-panggung yang sejenis atau justru kayaknya nih orang bukan pasar gua nih dengerin lagu. Nah, iya jadi itu sempet banyak kita obrolin gitu. Jadi kayak ya ibaratnya kalau dengan musik kita kan ini agak segmented ya gitu ya. Jadi harusnya memang untuk dari ruangan, dari tempatnya yang cocok gitu. Ya kayak ibaratnya ngejar pendengar atau skenanya pas gitu. Kalau misalnya kita paksain yang di luar itu, nggak membutuhkan juga lagu yang kayak gini gitu. Iya. Kan gitu. So far lo sekarang berarti udah maksudnya promo manggung ya? Iya. Di tempat yang pas terus gitu? Ada beberapa juga yang nggak pas. Cuman kayak balance deh gitu. Ada yang pas, ada yang enggak. Jadi ya itu karena apa ya? Karena ada yang nawarin, karena memang dari relasi sendiri, ya udah sikat aja. Lo nge-track gitu nggak sih Mas, misalnya di tempat baru gitu, lo ngover dulu nggak sih biar orang panas biar gitu? dapat awareness orang gitu. Kalau di tempat, kalau manggung misalnya, enggak sih, biasanya langsung lagu sendiri sih. Paling cover satu lagu deh. Tetap ada kan maksudnya? Tetap ada satu atau dua. Itu pun nggak prioritas gitu. Emang lebih. Tapi lo udah ngalamin orang tiba-tiba lo lagi manggung nyanyiin lagu lo? Ada. Alhamdulillah ada. Iya. Ada gitu ya? Ada di kalau nggak salah pernah di Lu udah panggungan gede gitu belum sih? Di Jambi. Apa? Udah panggungan festif gitu nggak sih? Kalau festival belum, Mas. Belum headline festival. Karena ya ini emang kayak mau ngejar album dulu gitu. Rilis dulu albumnya gitu. Jadi gimana Mas, di Jambi lagi main nih, misalnya lagi Enggak, dia tuh mereka cover di cafe gitu. Mereka cover lagu lo? Iya. Terus mereka videoin, nge-tag gitu. Wah, thank you. Ya, itu kan aku kayak baru kali itu rasain kayak karya kita dibawain. Seneng sih. Apresiasi karya. Senengnya Jujur banget apa seneng aja? Banget lah. Kalau seneng aja, lah. Seneng banget. Iya lagi. Tapi kan sekarang ada persona siapa Mas yang lo suka? Yang lo suka gemuk, Gusti ya? Gusti Wiw. Oh, tahu. Apakah lo, kan lo ini kita bercanda nih kan ngobrol. Apakah lo kalau di panggung juga suka bercanda yang ada konsep suka, gitu, cong-cong gitu? Memang kalau untuk di panggung memang santai sih Mas, emang kayak ngobrol, emang kayak bercanda. Nggak, tapi personal gitu. cong lo keluar gak? Dia nggak cong juga. Situasional sih. Situasional sih sifatnya. Ya nggak sih? Kayaknya lucu juga sih sebenarnya. Iya, itu bisa terjadi, bisa enggak. Itu bisa. Iya. Lihat sikon lah. Sikon gitu. Kalau oke, sikat. Kalau enggak ya belum dulu, sorry.
Oke. Ada lagi Mas? Tapi kalau sama Cakra nggak keluar kan? Enggak sih. Kok ini lu? Enggak kan dia. Gitu. Terus Mas, kalau oke, Iya. gue sekarang mau tanya influence lo apa sih Mas? Influence. Heeh. Yang mana nih? Luar boleh deh. Yang Band luar. Iya, yang karya. influence, untuk lo bermusik lah. Soalnya sampai lo bilang, ini natural gue memang keluarnya kayak begini, maksudnya Iya. popang tadi ya, maksudnya emang lo... Tapi kalau untuk secara gitaris ya sebenarnya di luar itu, Bang. Oh, Itu lebih ke ya suka glam kita memang kita dengerin itu dulu glam. Wis, Pasti oke. kan. Ya rock-rockan gitu. Ya Slash. Modern Gang lo dengerin? Modern Gang. Modern Gang belum sih. Lo belum coba tahu. dengerin. Coba nanti aku dengerin ya. Iya, Boleh, dengerin. boleh. Si Dolly judulnya. Apa? Si Dolly. Si Dolly. Oke. Nanti coba didengerin. Itu lo cover. Cocok tuh kayaknya. Ya. Nah, apa berarti apa? Band, Apa? Influence luar lo apa? Untuk penulisan lagu lo di sini ya? Untuk di penulis karya lagu lo. ya. Aduh, sebenarnya banyak sih Bang gitu. Cuman masih suka yang 90-an. Lebih ke nuansa sih Bang jatuhnya. Lebih ke nuansa itu suka kayak masih The Moffats gitu loh. Oke. Suka aku masih The Moffats masih yang 90-an gitu. Terus kayak Avril Lavigne aku suka. Nah, kalau liriknya berarti lo ngarang Kalau aja atau? lirik natural aja. Oh, Ya, oke. kayak ngarang sendiri aja sih kalau lirik. Nggak kayak terinfluence sama siapa kalau lirik sih gitu. Mas, lo mau denger dia nyanyi nggak sih lagu yang tadi terakhir kita dengar? Iya. Boleh nggak Mas yang verse yang mana? 2-nya tuh? Terus dua Yang lagu mana? yang terakhir. Yang terakhir lo mainin. Tuh Yang dari C, yang intronya G. tadi saja. Oh, pakai itu. Iya. Simpan di hati saja. Iya. Oh, iya. SCBD. Apa judulnya, Mas? Simpan di hati saja. Simpan di gitu. hati saja. Yang mana nih? Verse 2-nya tadi dua. apa sih tadi? Setelah ref. Hati saja kau bodohi diri ini tanpa aku sadari rasa sakit menemani kan ku simpan sendiri dan ternyata semua karena dia seseorang di sana yang memberimu cinta berbeda. Kau lupakan semua rasa yang pernah ada. Kau menggoreskan luka, simpan di hati saja. Gitu. Itu lo tulis sendiri kan? Iya, Lo alamin sendiri apa? Emang udah ngarang aja. Ini Pengalaman pribadi? enggak, ini lebih Atau pengalaman pengalaman teman sih sebenarnya. Ini 2012 waktu itu. Iya, Oke. emang pengalihannya sih orang itu pengalaman temen sih sebenarnya. Iya. Banyak kan gitu, padahal sebenarnya dia ngalamin. Iya. Enggak, kalau ini kebetulan ya emang teman sih. Iya. Emang teman, jadi 2012 waktu itu emang udah nulis lagu juga gitu. Jadi kalau kadang kan kita 2012 kan belum terlalu ini ya, cinta-cintaan banget ya gitu. Masih muda juga, masih remaja kan ceritanya kan. Sekarang memang udah lumayan lah. Lumayan lah gitu kan. Oke. Ya nggak usah disebut lah kan segini ya. Iya, Oh, iya. Oke gitu. kelihatan nggak tuh? Tokat. Iya, 1992. Jadi udah bisa ketebak ya. Era-eranya di situ. Ya jadi ya itu memang cerita yang temen yang lebih tua lah gitu, yang lebih senior ibaratnya. Mas, mimpi lo Tema-tema di karya lo emang seputaran cinta atau hidup? Lebih presentasinya lebih banyak mana? Lebih kebanyakan cinta sih Bang. Cinta hidupnya ada. Ya karena kan kalau misalnya nulis nggak pakai cinta kan nggak mungkin gitu loh. Pasti kan kita ya sama temen kita ada cinta kan gitu ya. Pasti unsur cintanya kuat, banyak. Ya, lebih dominan. Lebih dominan cintanya. Karena emang itu yang laku di pasaran juga karena relate ya kan. Iya kan relate. mimpi lo apa sih Mas Randa? Untuk Mimpi. solo ini ya? Untuk solo. Untuk sebagai Randa solo. Sebagai Randa. Oh, yang pasti manfaat ya. Yang pasti manfaat, yang pasti dari sini bisa kemana-mana gitu. Bisa apapun. Salah satu solois yang gue pengen kayak segini level gue gitu. Ada nggak? Ada nggak? Kok level sih kalau bisa yang tinggi ya kalau bisa ya gitu. Iwan Fals itu. Iwan Fals itu. Enggak juga sih. Pengennya Dani sih. Oh.
Pengennya kayak Dani. Dani siapa? Dani Pete? Dani Ahmad. Oh, pikir Dani Pete. Ahmad Dhani. Manajer gigi dong dulu. Karena dia banyak mewadahi apapun. Jadi apa yang dia keluarin, dia bertangan dingin itu jadi. Kan dia banyak melewatin proses juga kan. Termasuk gitu. ke arah DPR dan politiknya? Bisa terjadi sih. Bisa terjadi sih. Anak Medan ya kan? Anak Medan. Anak Medan bro. Sikat terus. Iya, biar cair itu barang. Mas Randa, kalau orang mau ngecek lo di Spotify, di YouTube, atau Instagram. Iya, pengen kenal lo lebih deket atau pengen kepo-kepoin lo di sosial media, ada di mana aja? Boleh follow di @randa_oktavandi di Instagram. Oktovandi ya? Iya, Randa Oktavandi. Nyambung semua. Nyambung semua. Oke, di Instagram. Kalau di Spotify juga ada sama. Itu namanya juga Randa Oktavandi juga sama. Oke. Bisa di situ dicek, kita bisa temenan. Wis. Anjay. Anjay. Iya lagi gitu. Iya lagi. Terus kalau misalnya untuk video klip gitu lu udah produce juga? Video klip belum, cuman sejauh ini masih video lirik sih. Tapi ada arah ke 3 lagu gitu gak? Tapi kalau yang single keempat yang dari kan itu kolaborasi sama Eva Aralin itu kan dia bawaannya Eva Celia. Bukan. Sama Ave Record. Nah, jadi yang ada video klip itu yang di single keempat. Ya, itu yang sama Eva Aralin. Kalau yang single 1 sampai 3 itu masih video lirik. Oke. Berarti kedepannya lo kan rencana sebenarnya album kan? Ketika orang udah suka sama EP lo nih dengan nuansa yang kayak gini, orang bakal mengharapkan yang sama nggak sama albumnya? Apa tiba-tiba nanti album lo nanti jauh gua udah nggak popang lagi? Gitu. Oh enggak. Masih ya, sama? Sebenarnya gini, kita sebenarnya lebih ke pop aja sih sebenarnya Bang gitu. Jadi kalau untuk warna itu bisa diapa-apain aja sebenarnya. Cuman kebetulan di album ini di EP memang ini ya. moodnya ke situ dulu. Iya. Walaupun di album itu ada 14 lagu kan. Jadi setengahnya itu memang ada yang elektroniknya juga gitu. Ya. Jadi ada 5 yang kayak popang gitu, ngeband. Dan sebagian lagi ada yang Ballad, digital, ada yang elektronikan gitu, dance kayak Lenny, Lauf gitu-gitu. EDM gitu. Enggak EDM sih. Lauf, Lenny, enggak apa kayak pop ini doang, pop apa ya? Lenny. Iya. Enggak EDM juga sih. Jadi emang kebagi gitu di album warnanya. Gitu. Nah, album 2 sebenarnya udah ada tapi lebih kayak Buset, ini album hampir sama. Lu udah prepare Udah. Udah prepare album 2? Baru beberapa sih. Iya emang lu dari pagi ke malam di studio ya? Mas, enggak juga? Emang in real life? Lebih suka ke tempat kopi sih. Iya. Sambil kerja. Apa lo Mas? Pesan kopinya apa kalau? Nih, ada deh, nggak tahu. Oke, tapi dulu. Ini terakhir. Gula Eren. Gula Eren. Oke. Eren Coffee gitu. ini sebelum kita tutup. Ini penasaran gua dong. Lu coba ke kamera close yang mana, Ran? Ini Ran ya? Kamera close. Kamera close. Coba lu ke situ. Hah? Lu ke kamera situ. Oke, ya. Lu ngomong alpuket. Alpuket. Nah, oke, thank you. 3, 2, 1. Kenapa emang? Kenapa? Nggak kenapa anjing kasih? Enggak apa-apa, dia laki. Oh. Albor gimana? Alpuket. Oh, kayak si Mamang. Iya.